Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tisna Suryana, Guru Kimia SMAN 11 Pandeglang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep mol. Ya. Konsep mol ini sangat penting sekali, terutama dalam perhitungan-perhitungan kimia, baik yang melibatkan volume, yang melibatkan jumlah partikel, melibatkan massa, ya, bahkan juga melibatkan reaksi-reaksi dalam perhitungan-perhitungan kimia. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Robi jidni ilman, warjukni fahman, waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Sebelum nonton jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa lebih besar lagi, ya. Jangan lupa. Ayo lakukan 3M setiap hari seperti biasa. Jangan lupa protokol kesehatan atau prokes, memakai masker, mencuci tangan, sampai menjaga jarak. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu KD 3.8, menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan konsep mol dalam berbagai perhitungan. Ya. Lanjut. Konsep mol, sebetulnya hal yang akan kita pelajari dalam konsep mol ini yaitu ada definisi atau pengertian konsep mol. Kemudian juga kita akan mengkaji tentang hubungan mol dengan jumlah partikel. Kemudian juga seperti apa sih hubungan mol dengan massa atau gram. Dan yang terakhir, bagaimana hubungan mol dengan volume gas. Biasanya nih ya, hubungannya mereka itu baik-baik saja sebetulnya ya. Gitu. Bagaimana hubungan mol dengan jumlah partikelnya? Baik-baik saja, semuanya juga baik-baik saja ya. Oke, lanjut ya. Yang pertama, definisi dari mol ya. Baik, mol adalah satuan jumlah zat yang digunakan dalam perhitungan kimia. Atau mol dapat digunakan untuk menyatakan jumlah partikel, massa, dan volume suatu zat. Kita ingat bahwa partikel itu ada molekul, ada atom, ada ion, begitu kan di situ ya? Gitu. Baik, kita lanjutkan. Sebetulnya ilmu kimia ya atau chemistry menggunakan satuan mol untuk menyatakan satuan jumlah zat atau banyaknya materi. Ya. Misalnya di sini ada unsur dengan jumlah mol yang berbeda, ya. Gitu. Yang sebelah kiri terlihat di situ ada lempengan-lempengan logam. Yang sebelah kanan ada serbuk belerang, kemudian juga ada iodium, ya. Nah, itu tentunya mereka dinyatakan dalam satuan-satuan zat atau satuan-satuan mol yang berbeda. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang hubungan mol dengan jumlah partikel. Terkait dengan hubungan mol dengan jumlah partikel, yang harus kalian ingat di sini adalah rumusnya, formulasinya. Ya. Rumusnya adalah jumlah partikel sama dengan mol dikali L. Apa L? L itu bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu bilangan yang besarnya sudah ditetapkan, ya. Sudah ada standarisasinya, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Ingat, 6,02 kali 10 pangkat 23. Itulah yang disebut dengan bilangan Avogadro. Kalau dalam matematika sudah ditetapkan tuh kayak besaran pi saja. 22/7 atau 3,14 gitu, ya. Jadi jumlah partikel, formulasinya atau rumusnya adalah mol dikali L. L adalah bilangan Avogadro, ya. Jadi mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Kalau jumlah partikel itu kita simbolkan dengan X, kemudian mol disimbolkan dengan N, maka X sama dengan N dikali 6,02 kali 10 pangkat 23.
Nah, bagaimana kalau kita mencari molnya? Mol yaitu perbandingan jumlah partikel dibagi L, dibagi bilangan Avogadro. Jadi mol sama dengan jumlah partikel 6,02 kali 10 pangkat jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau bagaimana kalau kita mencari mol? Molnya adalah jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Atau mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Ini saja dulu rumusnya. Ya. Kalau sudah rumusnya hafal, bisa paham, maka tinggal menerapkan kepada contoh soal. Contoh soal. Contoh hubungan mol dengan partikel, dengan jumlah partikel maksudnya. Contoh, hitung jumlah atom dalam 5 mol besi. Nah, jumlah atom Fe 5 mol kan? Sementara jumlah partikel sama dengan mol dikali L. Berarti jumlah atom Fe 5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Ini kebetulan dibulatkan. Ya. Gitu. Jadi nanti kalau kita lihat 5 kali 6 itu 30 ya. Kali 10 pangkat 24. Jadi 5 kali 6 30 ya. Nolnya dihilangkan dan bergeser begitu. Jadi yang tadinya 6 kali 10 pangkat 23 menjadi 3 kali 10 pangkat 24. Karena 5 kali 6 kan 30. Digeserkan menjadi 3 ya. Kemudian pangkatnya di sini menjadi 24. Atom ya. Karena besi di sini adalah atom, bukan senyawa. Kemudian yang kedua, hitung jumlah mol dari 1,5 kali 10 pangkat 24 molekul gula. Nah, mol ini adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Jumlah partikelnya berapa? 1,5 kali 10 pangkat 24. Bilangan Avogadronya berapa? Dibulatkan 6 kali 10 pangkat 23. Jadi 1,5 kali 10 pangkat 24 dibagi 6 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 2,5 mol atau 2,5 mol. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya hubungan mol dengan massa. Ya. Dengan berat. Mol sama dengan gram atau massa dibagi AR atau MR, tergantung apakah atom atau senyawa atau molekul. Nah, bagaimana kalau kita mencari berat, mencari gram? Gram sama dengan mol dikali AR atau MR. Bukan dibagi nih, atau AR atau MR. AR itu massa atom relatif, sedangkan MR massa molekul relatif. Bagaimana kalau mencari massa atom relatif atau massa molekul relatif? Gram dibagi mol, massa dibagi mol. Ini rumus dasar hubungan mol dengan massa yang harus kalian hafal, ingatkan, pahami. Contoh nih. Hitung kuantitas dalam mol dari 240 gram Ca kalsium jika diketahui air Ca sama dengan 40. Nah, kuantitas dalam mol Ca ya. Nah, kita lihat ini mol sama dengan gram dibagi AR ya. Nah, gram ini kan massa. Massanya massa apa? Massa kalsium. Berapa? 240 gram kalsium. Dibagi ArCa. Apa ArCa? Massa atom relatif kalsium. Berapa? 40. Jadi 240 dibagi 40 sama dengan 6. Satuannya apa? Mol. Paham lah, yakin Bapak. Orang-orang yang ingin bisa begitu ya, bisa cari nanti. Berikutnya contoh yang kedua, berapa gram besarnya massa dari 3 mol gas CO2? Yang pertama kita harus mencari MR CO2 dulu. Kan AR-nya diketahui, ARC-nya 12, ARO-nya 16. Berarti MR CO2 1 dikali ARC, karena atom C kan ada 1 pada CO2. Ditambah 2 dikali ARO, atom O ada 2. 2 dikali 16, 1 dikali 12, 12 ditambah 2 dikali 16, 32. Jadi massa molekul relatif CO2 adalah 44. Ya. Nah, massa CO2-nya rumusnya adalah mol dikali MR. Nah, berapa mol? Ya, 3 mol. Berapa MR-nya? 44. 3 dikali 44 adalah 132 gram. Ya. Diulang lagi, dibaca lagi, dipahami lagi, ya dari awal lagi videonya. Insya Allah kalian bisa paham kok. Jangan menganggap rumit pelajaran kimia ya. Suatu pelajaran itu tidak ada yang rumit asal kita ingin belajar.
Berikutnya adalah hubungan mol dengan volume gas. Rumusnya yaitu rumus PV sama dengan nRT. V-nya tekanan gas dalam ATM, V-nya volume gas, bisa dalam liter atau mililiter, N-nya jumlah mol gas, R-nya tetapan, besarnya 0,08205, T-nya suhu mutlak dalam Kelvin. Nah, keadaan standar, pada keadaan STP, standar temperatur and pressure, suhu 0 derajat Celcius, ya, atau 273 Kelvin, tekanan 1 atm atmosfer. Nah, untuk menghitung volumenya dalam liter atau dalam meter biasanya mol dikali 22,4. Ya. Di mana 22,4 ini adalah angka yang dalam perkalian dengan menggunakan keadaan standar atau STP. Ya. Kemudian mol volume liter atau mililiter dibagi 22,4. Ya, artinya tetapan juga ini angka-angka ini ya. Nah, lanjut. Nah, kalau saya ambil cuplikannya bahwa volume gas atau V sama dengan N itu mol dikali 22,4 liter ya. Atau P sama dengan N dikali 24,4 liter ini pada RTP. VV sama dengan RT perbandingan V1 dibagi V2 sama dengan N1 dibagi N2. Volume 1 dibagi volume 2 sama dengan akan berbanding dengan mol 1 dibagi mol 2. Coba kita contohkan nih, ya. Diketahui massa atom relatif C 12, N 14, O 16, H 1. Tentukan ya volume standar STP dari 4,4 gram gas CO2. Nah, yang pertama volume 4,4 gram CO2. Langkah yang pertama adalah mencari jumlah mol. Ya, 4,4 gram CO2 dengan MR CO2 adalah 44. Berarti mol CO2 sama dengan gram dibagi MR. Kenapa MR? Karena CO2 merupakan senyawa. Jadi 4,4 dibagi 44 sama dengan 0,1 mol. Nah, volumenya karena pada keadaan STP rumusnya adalah mol dikali 22,4 liter. Nah, kan berarti 0,1 mol dikali 22,4 liter sama dengan 2,24 liter. Ya. Nah, coba kalian yang melibatkan jumlah partikel tuh untuk molekul hidrogen ya. Nah, tentukan volume standar dari 1,806 kali 10 pangkat 22 molekul hidrogen. Awas, molekul hidrogen di situ. Ya. ARH-nya 1 kan? Gitu. Ya, coba dicarilah. Cari nanti kalau misalnya nggak paham, di-inbox ke Bapak ya. Yang bagian B-nya. PR kalian tuh, tugas kalian. Nanti dikirimkan lewat WA atau bertanya lewat WA. Bagaimana kalau 1,806 kali 10 pangkat 22 molekul hidrogen? Berapa volume pada keadaan STP? Kalian cari molnya dulu di situ deh dengan menggunakan rumus yang tadi, ya. Gitu. Terutama dengan menggunakan volume pada molar gas. Awas ya. Di inbox tuh nanti, ya. Gitu. Biar kalian bisa bukan apa-apa. Lanjut. Nah, kalau saya sajikan dalam bentuk sebuah ringkasan gitu, agar bisa dipahami gitu ya. Ini ada ringkasan yang dari tadi yang kita buat gitu. Ada hubungan mol dengan massa, hubungan mol dengan jumlah partikel, hubungan mol dengan volume, hubungan mol dengan molaritas, ya. Gitu. Kalau kita lihat sebetulnya ini mol ya, yang ada di tengah-tengah mol. Kalau kita mol ya, mau misalnya bergerak ke sebelah kanan, maka sama dengan mol ya. Lihat tuh, mol ada massa. Mol gram dibagi AR atau MR. Jadi kalau mol massa dibagi AR atau MR. Sedangkan massa sama dengan mol dikali AR atau MR. Gitu loh. Ke atas untuk mencari jumlah partikel atau JP, maka mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Sedangkan jumlah partikel mol dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ke sebelah kiri molaritas. Ya.
Molaritas. Mol dibagi L atau dibagi V, ya, volume. Sedangkan tadi mol, ya, molaritas, mol dibagi pi. Sekarang mol sama dengan, ya, molaritas dikali V. Itu. Kemudian yang mol yang berhubungan dengan volume STP, ya. Kalau mol maka volume dibagi 22,4, ya. Kalau volume, mol dikali 22,4, ya, begitu. Jadi mol liter per 22,4 atau volume per 22,4. Begitu kira-kira. Ini hanya untuk memudahkan kita saja. Dari gambaran tadi yang sangat luas sekali, ketika kita menggunakan ini kita tahu hubungannya. Gitu. Jadi kalau mol sama dengan gram per AR, maka kalau massa atau gram adalah mol dikali AR atau MR. Begitu aja, ya, biar mudah saja. Ya, dipertegas lagi dengan ini yang menggunakan STP, standar temperatur and pressure, yang menggunakan RTP, yang menggunakan tekanan dan pressure yang lainnya gitu. Jadi rumusnya masih dari massa, satuan gram, ada partikel, ada mol, ada molaritas. Dengan menggunakan perbandingan tadi kita bisa dengan mudah mencari hubungan-hubungan rumus yang dikembangkan dalam konsep mol. Ya, demikian, terima kasih, hatur nuhun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami, bisa menjadikan bekal atau tambahan ilmu buat kalian dalam bidang kimia. Ya, apapun yang dikatakan, ya, karena ini ada pada masa pandemi, ya, seperti itulah, ya. Apa yang saya jelaskan harus kalian bantu dengan kalian lebih belajar lagi. Dan kalau tidak paham, di inbox ke Bapak, ya. Insya Allah akan saya jawab. Ya. Demikian untuk mengakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.